ngomong ke orang-orang yang jomblo kalau jomblo itu sebenarnya lu nggak terhina, tapi lu terhormat gitu karena lu hidup lu tuh nggak diatur gitu sama orang yang belum tentu nanti bersama lu gitu. Jangan menikah cuman karena kita mau berhenti pacaran. Nah, Amer ini kan karena sahabat gue banget ya. Gue tuh pertama kali dimimpin sama Amer pas banget habis nguburin dia. Gali kuburan apa segala macem nguburin dia. Gue ketiduran tuh. Gue mimpi di atas kuburan ya dia senyum. Halo guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini ada tamu yang spesial banget. Siapa lagi kalau bukan Syakir Daula ini. Thank you bro. Halo semua. Sudah menyempatkan hadir loh. Kan lu kan sibuk banget nih bro. Ini suatu kehormatan juga buat Ngobrol Asik bisa datengin lu gitu. Oke Syakir, apa kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Biasa banget ya guys. Gimana ditanya apa kabar? Baik. Belum nanti. Ya udah, kabarnya ya sibuk ya. Sibuk. Tapi alhamdulillah sehat gitu. Oke, kalau gue lihat ya, lu ini pasti beritanya tuh gak jauh dari soal cinta. Ah masa? Iya, kayaknya tuh kayak sering dijodoh-jodohin gitu sama netizen. Iya, itu gue juga nggak tahu. Gimana tuh. sih bro tanggapan lu bro? Tanggapan gue sih ya sah-sah aja, namanya sosial media gitu kan. Kita mau bilang gimana ya, apa yang mereka senang ya gue gak pernah larang gitu. Kecuali udah berlebihan sampai ganggu gue, pas baru gue tegur gitu. Tapi so far karena gini, gue kan memang selalu kelihatannya sendiri kan di sosial media gitu. Emang iya juga sih. Aslinya ya juga gitu. Iya, karena gue agak sedikit susah untuk menjalani sebuah hubungan dengan perempuan, apalagi zaman sekarang gitu kayak. Apa karena kalau lu sibuk juga gak sih sebenarnya? Pertama gue sibuk gitu dan ya rata-rata kan kalau ABG gitu kan, gue kan sibuk gini ya nggak bisa menyesuaikan lah kalau mereka yang kayak butuh perhatian, udahlah gitu. Nah karena gue juga Presiden Ijo Tomat ya kan, gue mendeklarasikan gitu. Presiden Ijo Tomat dulu di umur 16 tahun gitu 16 tahun ya. Ijo Tomat tuh ikatan jomblo terhormat gitu. Jadi gue dulu suka ngomong ke orang-orang yang jomblo kalau jomblo itu sebenarnya lu nggak terhina, tapi lu terhormat gitu karena lu hidup lu tuh nggak diatur gitu sama orang yang belum tentu nanti bersama lu gitu. Tapi bener nggak sih bro, katanya lu pengen nikah muda? Dulu ya, sekarang jadi gue mikir nikah tuh bukan soal cepat atau lambat, tapi soal waktunya yang tepat atau enggak gitu. Kalau buat gue ya belum tepat kalau sekarang gitu. Kalau sekarang gue lagi karir apa segala macem. Nah balik lagi ke yang tadi tuh dijodoh-jodohin kan. Iya. Gue juga bingung gitu. Misalnya gue proyek sama siapapun. Sampai kayak kemarin yang tadi kita ngobrol sebelumnya, lu tanya kayak kemarin habis umroh ya sama Torik sama Fuji. Nah, padahal Fuji itu kan satu grup umroh sama kita. Toriknya temen gue, Fujinya temen gue. Tapi cuman gara-gara ada satu video kita berdua, terus netizen langsung gue jadi nggak enak kan sama Toriknya gitu kan. Dan itu ya makanya kita nggak tahu kan netizen tuh suka banget gitu. Mungkin mereka pengen juga kali ada seseorang yang pas gitu mendampingi gue atau gimana. Tapi kalau gue tanggapannya apa yang mereka suka, gue support aja gitu. Apa yang fans gue suka, apa yang mereka senang gitu. Cuman gue selalu menyisipkan makna-makna yang bisa diambil sama mereka gitu. Karena gue nggak mau diidolakan cuman karena gue ganteng gitu. Walaupun nggak ganteng juga. Bisa aja nih. Gue juga gak mau gitu diidolakan hanya karena tampang, hanya karena gue artis atau apapun. Tapi gue pengen gue diidolakan karena gue bisa memberikan manfaat buat orang gitu. Siap. Tapi sorry nih bro, ini pertanyaannya nggak dari gue doang, ini dari produser juga nitip sebenarnya. Apakah karena abang lu ada ketakutan untuk nikah muda gak sih? Dari lu kali nih gak? Enggak, ini juga tadi gue baru lihat nih. Abang gue, kayaknya abang gue pernah ke sini juga ya. Pernah gak abang gue? Belum. Itu kata ya. Waktu itu kata ya. Waktu itu abang gue memang bukan gagal sebenarnya sih. Menurut gue ya emang jalan hidup orang ya. Ya mungkin udah dua-duanya nggak pas gitu. Jadinya perpisahan kan nggak selamanya nggak baik. Bisa jadi itu adalah awal untuk menemukan sesuatu yang lebih baik lagi kan. Jadi
itu juga jadi pelajaran buat gue. Oh ternyata jangan buru-buru gitu. Jangan buru-buru. Waktu itu kan memang abang gue belum lulus kuliah juga waktu itu. Dan karena memang udahlah daripada pacaran nikah aja. Nih aja. Islam kan menganjurkan nikah. Tapi ternyata gue belajar bahwa kalimat itu nggak sesimpel itu gitu. Orang kayak udahlah daripada pacaran nikah aja, nikah gitu. Nah nggak sesimpel itu. Ada proses panjang antara dari memutuskan untuk tidak pacaran ke pernikahan. Itu nggak kayak udahlah hari ini kita putus ya, bulan depan kita langsung nikah gitu. Nggak segampang itu. Ternyata ada banyak proses yang harus dilalui. Ketika lu udah berhenti pacaran, lu harus mantep dulu secara ilmu, secara finansial. Nah ketika lu udah mantep baru lu nikah gitu. Jadi jangan menikah jangan menikah cuman karena kita mau berhenti pacaran. Iya, tapi menikahlah karena memang kita benar-benar mau membangun keluarga, rumah tangga yang baik gitu. Kalau cuman mau pegang-pegangan halal, peluk-pelukan halal gitu kan. Kan kalau anak zaman sekarang gitu, wah pacaran ngapain, pelukan halal cuman pelukan haram, ciuman haram gitu. Akhirnya udahlah nikah aja. Nah, jangan nikah karena itu gitu, tapi nikah karena memang lu mau bangun rumah tangga, bukan mau pacaran. Jadi menurut saya kira itu yang perlu disiapkan ya. Itu yang perlu disiapkan. Jadi membangun rumah tangga tuh ya lu membangun keluarga, bukan cuman pengen ciuman pelukan dengan label yang halal gitu. Sama kayak gue, kayak orang banyak nanya nih, nggak mau kayak Aurel tuh nikah muda. Harus nyiapin itu dulu kan. Iya banyak sih yang disiapin gitu. Bener. Apalagi lu nanti ngurus berapa orang kan di rumah itu belum. Nah ya gitulah. Oke bro, nih belum lama lu juga katanya nyutradara film. Iya alhamdulillah. Itu film apa bro? Film Aku Bukan Jodohnya. Itu tayang gratis di Maxstream. Itu film pertama gue taruh di OTT memang. Itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya Aku Bukan Jodohnya ya, tentang seseorang karakternya Bagas di situ. Dia membuat seorang wanita itu dia merubah seorang wanita itu jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi ketika udah jadi yang lebih baik, justru dia malah dilamar oleh orang lain gitu. Nah di situ dia harus memilih antara mau menunggu orang yang memang merubah dia atau mengambil yang udah pasti kayak gitu. Jadi tentang gimana cara move on lah kurang lebih. Tapi kenapa lu berani nyutradain sebuah film ya gitu? Emang dari cita-cita dari kecil kah? Nah itu juga gue selalu berawal dari nekat gitu. Karir gue kayaknya gitu ya, selalu berawal dari nekat. Gue dulu di pesantren. Betul. Awal pertama gue terjun film sinetron. Dulu gue di pesantren, cita-cita gue dulu jadi pemain bola. Tapi ketika di pesantren gue ditawarin kayak ada produser sama sutradara sama penulis ke pesantren nyari karakter yang bisa ngaji waktu itu kan. Cari yang bisa ngaji terus tampangnya juga lumayan. Nah waktu itu gue lumayan lah gitu ya. Yang bisa ngaji waktu itu banyak ya di pesantren, cuman ya gue lumayan lah. Ganteng. Nah akhirnya ditawarin main film. Oke, gue bilang. Padahal gue belum pernah bisa main film atau apapun. Gue jadi orangnya suka nekat. Kalau gue lihat tuh ini kayaknya ada satu kesempatan baik ke depan. Jadi gue ada sebenarnya rasa takut, rasa insecure, bisa nggak nih gue acting gitu. Tapi itu gue lawan terus. Akhirnya gue nekat main film. Akhirnya banyak produser sutradara ngelirik. Akhirnya lanjut main film. Gue main sinetron juga kayak gitu. Nekat aja nggak pakai casting, langsung main. Akhirnya banyak yang ngeliat, ditawarin lagi. Nyanyi juga kayak gitu. Gue nggak pernah bisa nyanyi. Cuman pas ditawarin udah gue nekat aja nyanyi. Walaupun awalnya jelek, kurang sampai akhirnya live performance juga Iya. Live performance juga bisa. Iya, bener. Tadinya gue kalau nyanyi di studio sih kita iya. Kan? Cuman beda kalau di panggung tuh kan disuruh live gue kan. Waktu itu live di sebuah acara gede lagi kan. Udah gue nekat aja, gue bilang gue nekat aja. Tapi akhirnya ya alhamdulillah ternyata yang kita takutkan itu enggak seseram itu ya. Seseram itu enggak seperti yang kita takutkan. Akhirnya ya udah gue jadi nyaman sampai akhirnya kemudian sama kayak gue nyutradarain film. Gue main sama Pak Deddy Mizwar, terus beberapa sutradara gitu kan. Beberapa produser juga gue ambil ilmunya. Terus kemarin pas pandemi kan banyak yang enggak syuting tuh kan. Nah gue kayak kayaknya gue daripada diem di rumah gitu kan. Takut pikiran kemana-mana, nongkrong kemana-mana gak jelas, minum-minum apa segala macam nggak mau gitu kan. Yaudahlah, gue bilang gue
bikin film aja nih. Mumpung waktu itu secara kepolisian gue deket gitu kan. Secara tempat juga izinnya aman jadinya. Oke. Gue syuting di tengah pandemi. Asalkan protokol waktu itu. Akhirnya udah. Gue pasang syuting. Gue pertama dari cerita yang paling dekat sama gue gitu ya kan. Wah, tentang anak muda yang akhirnya nggak jadi gitu kan. Nah, kita ulik tuh apa sih dibalik ketidakjadian itu ya kan. Oke. Yang bikin nggak jadi. Nah akhirnya gue kontak kru yang gue memang dekat gitu. Gue kalau syuting kadang nggak langsung ke ruangan pemain. Gue lihat kru syuting yang ngambil kameranya, yang jadi chemistry-nya ya. Jadi mereka kontaknya juga gue simpan. Jadi ketika gue bikin film gue kontak semuanya. Gue bilang nih bantuin gue karya pertama gue. Anggap gue adik lu semua. Kasih yang terbaik gue bilang. Wih, akhirnya tapi, udah jadilah tuh film. Jadi filmnya. Ini gue penasaran ya. Lu pernah gak sih merasa ditinggal gitu? Merasa ditinggal oleh seseorang, pernah gak sih? Sering ya. Kalau merasa ditinggal tuh kayaknya kita bukan cuman, apalagi udah makin gede ya. Bukan cuman dari pasangan gitu. Orang yang kita suka. Kadang ya ditinggal pekerjaan, ditinggal keluarga. Itu jadi beragam gitu ditinggalnya. Tapi gue ya mungkin banyak yang nonton juga pasti ngalamin sih. Iya gak sih? Cara terbaik lu buat move on tuh gimana sih bro? Cara terbaik gue buat move on? Iya. Yang pertama gue lewatin dulu. Jadi apa ya? Untuk keluar dari sebuah kesedihan, kekecewaan itu nggak ada pelajarannya. Memang harus dilewati aja gitu. Pelajarannya justru setelah kita melewatinya. Nah gue rasa-rasa dulu apa nih makna di balik ini. Setelah gue dapet maknanya, oh mungkin gue ditinggal kayak gini biar gue nanti jauh lebih kuat ya ke depannya. Oh mungkin akan ada lagi sesuatu yang lebih sakit dari ini. Jadi gue disuruh ngerasain rasa sakit ini supaya nanti ada rasa sakit gue udah gak terlalu sakit. Oke, setelah gue dapet maknanya udah gue bodo amat. Ya udah takdir lah gitu. Gue fokus lagi ke sesuatu yang baru. Gue langsung alihin fokus gue gitu kayak. Jadi gue anggap itu udah lewat gitu, kayak udah gue taruh di tong sampah lah gitu, tinggal cuman maknanya gue ambil gitu. Kayak sebuah buah nih, buahnya gue ambil, kulitnya gue buang, udah buang jauh-jauh. Iya, akhirnya gue fokus ke arah yang baru. Itu jadinya cara move on gue kayak gitu. Tapi kalau lu sendiri ada gak sih kriteria cewek idaman? Seperti apa sih? Kalau lu gimana? Kalau gue mah pasti deket sama keluarga. Deket sama keluarga, baik, nyayang, itu aja udah. Karena kalau lu nih gue penasaran. Kalau gue justru yang mandiri. Gue justru yang mandiri. Yang lebih spesifik lagi bro. Cewek yang mandiri tuh luar biasa. Maksudnya mandiri dalam hal prinsip ya. Dia sama keluarga deket, sama siapapun deket, tapi gak ada yang bisa ngatur dia gitu. Dia gak gampang diatur sama orang, gak gampang terpengaruh sama omongan orang. Itu aja sih kalau gue, kalau cewek. Karena nanti gue yang jadi imam dia. Kalau dia kalau dia suka dengerin omongan orang, terus jadi imamnya ya bahaya dong. Gak didengerin, ternyata omongan gue malah terpengaruh. Nah jadi gue suka yang punya prinsip, nurut, dan ya bisa diajak gaul, bisa diajak taat juga gitu. Itu lu sih. Juga ini ya sahabatnya almarhum Amir Zikra. Mungkin ada banyak yang belum tahu juga. Jadi Amir Zikra nih, lu tahu Kiai Arifin Ilham kan? Kiai besar di Indonesia yang punya Azikra, punya anak namanya Amr. Amr ini ya kemarin kan nikah di umur dia 21 kalau nggak salah ya. Lu 21 kan sekarang? Iya, umur 21 dia nikah, tapi baru 6 bulan menikah dia kemudian meninggal. Makanya jadi viral banget gitu. Tapi katanya semenjak almarhum itu nggak ada, Syakir pernah gak sih didatengin sama mimpi-mimpinya gitu? Nah Amr ini kan karena sahabat gue banget ya. Gue tuh pertama kali dimimpin sama Amr pas banget habis nguburin dia. Gue bilang, gue kan ikut nguburin dia. Gue bilang, dulu kita tuh janji gitu kayak, pokoknya kita harus sahabatan sampai surga nih gitu. Akhirnya pas gue nguburin dia, gue bilang, Mer, gue udah nepatin janji gue sebagai sahabat ya. Gue udah nganterin lu sampai ke surga nih gitu kan. Akhirnya gue pulang, capek tuh kan habis gali kuburan apa segala macem, nguburin dia. Gue ketiduran tuh, belum mandi lagi gue. Wah itu ketiduran, lupa mandi kan, masih ada tanah-tanahnya. Gue mimpi di atas kuburan ya, dia senyum gitu. Dia senyum. Terus itu hari pertama. Terus nggak selang seminggu 2 minggu kemudian
atau ya sebulan kemarin terakhir sih. Gua kan Iya. belum ke kuburannya lagi. Terus dia kayak nunjukin, "Kir, kesini dong," katanya. "Kuburan gue udah bagus nih," kata dia. Pas gua telepon abangnya, benar kuburannya udah dibagusin kan. Nah, jadi kayak ya udah sih, banyak lah pelajaran. Dia tuh sahabat yang dulu ya, ketika gua kan harus pesantren, mau ke entertain, kan banyak yang kontra tuh kan. Banyak banget. Iya kan, lu ngaji tapi ke dunia entertain kan Gimana? dia tuh yang support kayak udah Kir, biarin aja gitu. Mereka kan nggak tahu arah lu kemana. Lu kan nanti kalau udah banyak followers, lu muda wah gitu. Lu mau kasih pesan-pesan yang baik buat anak muda. Walaupun ya awalnya ya kita lewat God dulu deh kata dia gitu. Tapi kan intinya ujungnya kita ke masjid gitu. Ini ada salah satu berita ya, katanya lu dijodohin dengan mantan istrinya almarhum. Nah itu juga lucu tuh ya. Balik lagi ke pertanyaan yang pertama, netizen tuh suka banget jodoh-jodohin. Nah karena memang pada saat itu Amr ini kan sahabat gue banget gitu, dan istrinya juga tahu sahabatnya Amr waktu itu yang paling deket gue. Jadi ketika mau meninggal malam itu, jadi berkabarnya terus sama gue gitu, kayak lu kabarin ya kalau Amr kenapa-napa segala macam. Gue udah firasat juga, wah ini kayaknya dari maghrib, kan dia meninggal jam 1 malam, dari maghrib tuh jantungnya udah berhenti. Wah gue bilang ini kayaknya lewat nih gitu kan. Akhirnya benar jam 1 malam meninggal, gue langsung sana. Dan hari itu banyak teman-teman nguatin dia. Dan gue juga pada saat itu ya sama-sama sedih. Gue sedih, dia sedih gitu kan. Gue kehilangan sahabat, dia kehilangan suaminya gitu. Gue juga pada saat itu ketika dikuatin teman-teman, pas siang itu pas rame ya udah biasa aja. Tapi pas malam kan kerasa banget tuh sendirinya. Gue bilang wah ini dia sendiri, ntar kalau macem-macem kan bahaya kan. Gue chat lah pas malamnya gitu. Gue sengaja nggak nguatin dia, maksudnya nggak banyak ngobrol sama dia karena banyak teman-teman dan keluarga yang nguatin dia di hari itu. Tapi malam nih gue bilang, lu kalau ada apa-apa bilang gue gitu. Gue sahabat Amar. Gue bilang kalau lu ada apa-apa bilang sama gue. Ya udah. Akhirnya ceritalah dia sedih apa segala macem. Akhirnya kita bareng-bareng juga. Gue bilang, lu sukanya apa gitu? Nyanyi suka nggak gitu, nulis. Ya udah nulis deh, lu tulis aja sebagaimana lu kuatin Amr dulu ketika dia kehilangan abinya. Ya sekarang dengan tulisan lu kuatin diri lu dan kuatin orang-orang yang nantinya akan baca tulisan lu gitu. Jadi emang awalnya saling nguatin, dan akhirnya mungkin netizen karena ngelihatnya ya karena gue tulus kan sebagai sahabat yang ngebantu. Nah mungkin netizen ngeliat ketulusan itu jadi kayak ih dia cocok dia gitu. Padahal ada netizen nih. Gitu. Ini balik lagi ke yang tadi lo jelasin di awal ya, ada Ijo Tomat, fans Ijo Tomat. Nah Ijo Tomat tuh apaan bro? Balik lagi ke awal ya. Ijo Tomat tuh apa ya namanya? Kenapa Ijo Tomat? Itu unik juga dulu, kenapa gue nemu Ijo Tomat ya. Makanya tiba-tiba aja gue lagi nemenin ibu gue ke pasar gitu. Waktu itu gue habis ditinggal memang. Terus gue berpikir kok gini terus ya, maksudnya ketika kita suka sama orang kok ujung-ujungnya sakit mulu. Udahlah gue bilang jomblo aja dulu, gue bilang gitu. Gue mau jomblo, gue mau fokus karir gitu. Dan gue merasa lebih terhormat ketika sendiri itu kan. Akhirnya pas gue nemenin ibu gue ke pasar, wah ada tomat gitu kan yang belum matang gitu, warnanya hijau. Terus gue tulis tomatnya hijau nih gitu. Terus ada yang ngomen hijau tomat aja gitu. nih. Hijau tomat Kir gitu. Ikatan jomblo terhormat. Wah keren ya. Gue bilang udah. Langsung di situ gue bikin lah. Oke, gue mendeklarasikan, gue bilang kita hijau tomat, ikatan jomblo terhormat. Kita punya tagline, kita jomblo bukan karena nasib tapi karena prinsip. Gitu. Oke Zakir, kalau gue lihat-lihat nih, lo kan kayak anak baik-baik gitu kan. Tapi kan hal bandel yang pernah lo lakuin tuh apa sih? Biasa. Gini, gue nggak mesti melakukan. Kadang gue tahu hal bandel itu ketika teman gue melakukan, dan gue ya nggak pernah menjudge dia gitu. Kayak kalau habis selesai syuting film kadang kita party kan. Ya gue lihat lah gitu set. Ya gue sih ya paling cuman ngopi. Ngopi kan. ya. Ngopi gitu. Ngopi. Nah akhirnya ya udah, kayak beberapa teman-teman gue juga punya teman-teman yang kayak ya hampir semua kenakalan di Jakarta gue tahu, dan gue pernah mendampingi mereka di situ gitu. Gue dampingin mereka buat gue tahu gitu. Makanya gue tahu semua gitu. Paling kalau bandel sebandel-bandelnya gue ya biasalah pulang malam gitu ya kan.
Karena ya gue masih muda, gue mau tahu banyak hal, bukan berarti untuk gue jalanin, tapi untuk gue pelajarin gitu. Kenapa sih anak muda kayak gini gitu. Tapi dengan adanya kebandelan yang di dunia perfilman kan gue juga tahu ada teman-teman gue juga kan di sana. Nah, lu tuh pegangan lu tuh apa sih, Bro? Sampai akhirnya lu bisa tetap fokus di jalan itu. Pegangan gue adalah gini. Jadi manusia itu punya yang namanya nafsu. Nah, nafsu itu dia akan ngikutin sesuatu yang biasa lu arahin. Makanya ada kata-kata kayak terus menerus tuh kan akhirnya jadi kebiasaan gitu kan. Nah, nafsu tuh gimana kebiasaannya? Awalnya berat gue. Bahkan awalnya gue sempet jatuh beberapa kali dalam lubang itu gitu. Lubang-lubang yang gak baik gitu ya kan. Bahkan sekarang pun sesekali kadang. Cuman gue selalu berusaha untuk mengarahkan nafsu gue, hal-hal yang gue suka tuh ke hal-hal yang positif. Jadi kadang temen nih, ada yang misalnya ngajak, minum lagi apa segala macam. Gue bilang, gue demen nih minum es jeruk, gue bilang gitu kan, atau apalah gitu kan. Jadi gue balikin dengan candaan gitu, bukan berarti lu, tapi dia mau minum depan gue ya udah silakan gitu kan. Tapi gue enggak gitu. Jadi gue enggak enggak kaku lah gitu. Kalau sama teman-teman entertain lu boleh tanya deh, mereka mau jungkir balik depan gue juga gue nggak masalah gitu. Karena gue orangnya agama gue itu buat diri gue sendiri, itu ya buat diri gue gitu. Dan gue nggak akan kalau sama temen ya, kalau sama temen gue nggak akan ngomong agama kalau nggak ditanya gitu. Kalau temen nanya baru gue ngomong. Kalau nggak gue nggak pernah bawa maksudnya kayak embel-embel Quran, hadis apa lagi ya gitu, nggak pernah. Kecuali kalau orang tanya misalnya, Kir, gue tuh kalau kayak gini sebenarnya salah nggak sih kayak? Terus gue bilang ya, gue nggak pernah ngejudge mereka gitu kayak. Secara perilaku lu salah, gue bilang gitu kan. Secara perbuatan lu salah, tapi secara manusia lu nggak salah kok, gue bilang. Lu nggak salah, lu hanya belum benar, gue bilang. Belum 100% benar. Belum 100% benar. Dan gue pun begitu, gue bilang sama teman gue. Dan gue pun begitu, gue belum 100% benar. Masih dalam tahap lah ya. Ya masih dalam tahap. Jadi gue selalu menemani itulah. Nah, gue mengalihkan ya, kayak tadi gue bilang kan, abis ini kan gue kayak ngaji kan sama guru gue. Nah, gue punya circle ngaji juga. Jadi circle gue nggak satu. Ada circle entertain, ada circle ngaji. Jadi saat ini udah gue gak kuat di sini, gue langsung panggil teman, jalan kita ngaji gitu. Dan nanti di ngaji tuh nafsu gue yang tadi pengen macam-macam reda lagi gitu. Makanya penting banget deket sama ulama, guru gitu. Buat anak muda, karena yang bisa ngerem itu tuh cuman kita, pengen nih ngelakuin ini apa segala macam. Oke, gue ketemu guru gue. Ketika gue ketemu guru gue, ngelihat mukanya aja tuh, ngelihat mukanya senyum, Syakir apa kabar? Itu nafsu yang tadi. Karena emang lu awal dari pesantren kan? Iya. Nah kalau misalnya kayak anak-anak muda sekarang, kalau misalkan ingin mempunyai sosok seperti itu, gimana sih bro? Kalau pengen tuh, kalau nyari itu sebenarnya bisa gitu. Kayak punya satu guru, satu murabi ya bahasanya gitu. Kayak dulu Soekarno aja tuh mau merdekain Indonesia, itu dia punya Habib Ali Kuitang, gitu kan. Punya semua guru, karena guru tuh ini anak muda nih labil. Yang bisa ngarahin perasaan kita tuh cuman guru doang gitu. Nah caranya ya banyak kan, habaib-habaib, cucunya Nabi Muhammad SAW, para kiai gitu ya kan. Ya kita coba aja kenalan, temuin mereka, nggak sekaku yang kita pikirkan kok. Nah nanti ketika kita udah berguru sama mereka, kayak gue nih, gue berguru cuma seminggu sekali. Jadi gue dari Senin sampai Jumat tuh gue kerja gue kemana. Tapi kalau udah malam minggu nih, udah gue ketemu guru gue gitu. Sekali ceramah udah kita ingat terus soalnya. Iya, bener. Bisa kita ingat terus gitu. Dan itu paling enak sih, maksudnya paling enak. Jadi kita ada batasan lah gitu. Ada batasan dari omongan-omongan dia itu. Bener banget gitu. Dan teman-teman lah, gue pasang kadang teman-teman di samping gue pasang bervarian gitu. Ada yang satu bikin ketawa, ada yang satu ngingetin gue juga. Jadi gue tuh nyari teman yang bukan cuman bisa diajak ketawa, tapi bisa diajak bertakwa gitu. Oke bro, terakhir nih, impian lu ke depannya? Impian gue ke depannya, aduh banyak coy. Gue mau banyak nih, gue masih 20 tahun loh. Gue masih 20 tahun, banyak banget impian gue ke depan. Pertama gue pengen, ya pastinya gue pengen meranin satu peran yang melekat di hati
anak-anak muda. Ya kalau di TV udahlah Fatih waktu itu udah melekat di anak-anak. Gue pengen ada satu peran yang melekat banget di anak muda. Terus gue pengen bikin juga film-film yang melekat sama anak muda gitu ya kan. Terus gue juga kalau lagu udah ya Aisyah Istri Rasulullah udah melekat di orang. Tapi pengen juga lah bikin-bikin lagi gitu ya kan yang bisa melekat di hati orang. Dan udah sih sampai umur 25, nanti umur 25 mungkin gue baru milih mana ya yang cocok buat gue jadiin pasangan gitu. Oke bro, Syakir terima kasih sampai udah datang. Sampai ketemu lagi bro. Oke, terima kasih guys. Bye bye.